Pernahkah kalian mendengar kisah seorang jenderal yang gugur sambil berdoa? Bukan di medan perang terbuka, tapi di rumahnya sendiri di depan keluarganya. Itulah kisah tragis Letnan Jenderal Anumerta Donald Isaac Pandjaitan, salah satu pahlawan revolusi kita. Lahir di Balige, Tapanuli pada 19 Juni 1925, Pandjaitan muda adalah sosok yang cerdas dan penuh semangat. Sejak Gealos ia sudah menunjukkan bakatnya. Bayangkan, setelah lulus dari Mulo, setingkat SMP zaman Belanda, ia langsung menjadi seorang guru. Tapi, panggilan jiwanya ternyata bukan hanya untuk mengajar di kelas. Ketika Jepang datang, Pandjaitan bergabung dengan Gyugun, tentara sukarela bentukan Jepang. Disinilah bakat militernya mulai terasa. Dan saat proklamasi kemerdekaan berkumandang, ia tak ragu sedikit pun. Ia langsung membentuk Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI di daerahnya. Dari sinilah karir militernya meroket. Ia ikut berjuang dalam agresi militer Belandai dan Dojuai, mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan yang baru saja diraih. Kecerdasannya membawanya ke Amerika Serikat pada tahun 1956 untuk belajar di Associated Command and General Staff College. Setelah kembali ke tanah air, kemampuannya yang luar biasa dalam bidang logistik membuatnya dipercaya memegang jabatan-jabatan strategis. Puncaknya, ia diangkat sebagai asisten IV Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani. Posisi ini sangat krusial karena ia bertanggung jawab atas seluruh pasokan dan logistik Angkatan Darat. Di posisi inilah integritas Pandjaitan diuji. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat lurus, jujur, dan anti korupsi. Ia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu otak di balik penolakan Angkatan Darat terhadap usulan pembentukan Angkatan Kelima yang digagas oleh PKI. Sikap tegas dan tak kenal kompromi inilah yang membuatnya menjadi target. Pagi buta 1 Oktober 1965, gerombolan penculik dari Gerakan 30 September mengepung rumahnya di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru. Dengan dalih dipanggil oleh Presiden Soekarno, mereka memaksa masuk. Pandjaitan, yang sadar ada yang tidak beres, meminta waktu untuk berganti pakaian dengan seragam lengkapnya. Di momen genting itu, ia tidak panik. Sebaliknya, ia justru berlutut dan berdoa. Melihat Pandjaitan berdoa, para penculik itu murka. Mereka menembaknya secara brutal, tepat di depan mata keluarganya. Beliau gugur seketika dalam balutan seragam kebanggaan dengan doa sebagai kalimat terakhirnya. Di Pandjaitan mungkin telah tiada, tapi warisannya abadi. Ia bukan hanya seorang jenderal, tapi simbol dari integritas, kejujuran, dan keberanian untuk mengatakan tidak pada penyelewengan, bahkan ketika nyawa taruhannya. Kisahnya mengingatkan kita bahwa ada harga yang harus dibayar untuk sebuah prinsip, dan ia membayarnya dengan lunas sebagai martir negara.